Assalamualaikum. Halo para Urbaners, gimana kabar kalian? Gimana, seperti tadi di rumah kalian masih utuh? Di video kali ini saya akan sedikit membahas film baru dari Paramount Pictures. Dan agak dramatik sih, karena tentang cinta intinya, namun tetap heroik, bukan pakai N. Di film ini disutradarai oleh Michael Matthews, dan pemeran utamanya adalah kakak seperguruan saya dulu di Washington DC, yaitu Dylan O'Brien, aktor yang pernah memerankan tokoh utama di film Maze Runner. Oke, langsung saja siapkan speaker 15 in, simetriskan posisi, amankan dompet, siapkan tisu, dan this is love story. Cut. Salah kok. This is Love and Monster. Film diawali dengan cerita di mana di berbagai negara mengalami kehancuran karena terciptanya monster-monster dari serangga dan hewan-hewan yang berubah bentuk menjadi raksasa akibat terkena senyawa kimia dari ledakan roket-roket yang diciptakan oleh kerjasama dari berbagai negara untuk menghancurkan asteroid yang akan menghantam bumi. Dan para manusia yang selamat membentuk beberapa koloni dan bersembunyi di berbagai bunker, goa, dan sebagainya. 7 years I've been living in an underground bunker. Kemudian scene diawali 7 tahun setelah peristiwa asteroid tersebut, di mana sang tokoh utama yaitu Joel Dawson yang terganggu tidurnya oleh temannya yang sedang melakukan kegiatan pengepletan. Asik. Di samping ruang tidurnya. Oke. Jill yang tak betah mendengar kebisingan kegiatan temannya itu, kemudian mulai bangun dan keluar dari ruangannya. Apparently quite flexible. Hey, life. I couldn't sleep. Yeah, we know. Di sini Jill tinggal dan bersembunyi dengan beberapa teman-temannya di sebuah bunker. Saat Jill sedang berlatih membidik dengan panah, tiba-tiba terdengar suara. Maybe we could do a little target practice together. What's happening? Mereka semua dikagetkan akan salah satu monster serangga yang membobol bunker mereka tinggal. Kemudian beberapa dari mereka mulai mengecek situasi dan berusaha membunuh monster tersebut. Load out. Di sini, Jill adalah seorang yang mempunyai semacam sindrom gugup yang berlebihan dan kurang berani intinya. Namun saat mengetahui salah satu temannya ada yang terbunuh, kemudian Jill memberanikan diri dan mencoba menolong teman-temannya. Saat bertemu monster tersebut, Jill malah gugup dan terdiam. Dan yang ada malah dia yang ditolong dan diselamatkan oleh teman-temannya. Kemudian scene berpindah, di mana Jill mengingat kisah 7 tahun lalu di sebuah bukit. Dia sedang berkencan dengan sang kekasihnya yaitu Aime. Saat mereka sedang baru akan melakukan pengepletan, mereka tiba-tiba dikagetkan dengan sirine bahaya dari militer akan serangan dari monster-monster. Look away, crocodile. Oh, look away. Hey. 7 tahun setelahnya, di sebuah bunker Jill tinggal, ia akhirnya mendapatkan kontak saluran dengan Aime melalui radio. Dan setelah itu, Jill izin ke teman-temannya untuk pergi menemui sang kekasihnya. Dengan dibekali beberapa alat bertahan hidup dan sebuah peta dari temannya, kemudian Jill pergi dengan berani walaupun tanpa pengetahuan cara bertahan hidup dan kemampuan bertarung. Namun, mulai dari sinilah ia menemukan jati dirinya. Honestly, I thought it'd be way worse too. So years. Oh, Tak lama di perjalanan, tiba-tiba Jill dihadang monster katak dan akan memakannya. Saat Jill akan berlari, ia tertangkap namun berhasil diselamatkan oleh seekor anjing yang bernama Boy dan diajak bersembunyi di sebuah bus tempat tinggal si anjing tersebut. Dan anjing itu tinggal sendirian karena telah ditinggalkan oleh pemiliknya yang entah kemana dan mungkin sudah mati karena dimakan monster. Okay, I won't touch it again. You don't have to talk about it. Keesokan harinya, Jill mulai melanjutkan perjalanannya
dan berpamitan kepada Boy. Namun, Boy ingin ikut dan akhirnya Jul mengajak si anjing tersebut untuk menemaninya dalam perjalanan menuju pantai Jenner, tempat sang kekasihnya yaitu Aimee. Dear Amy, guess what? I got it. Feels like when we're together, we're unstoppable. Yeah, come on, go, we gotta go. Sustenance. Perfect. It's crazy the things you forget about the world. Di tengah perjalanan, Jul tak sengaja terjatuh dan terjebak di sebuah lubang yang dipenuhi monster cacing. Namun Jul berhasil diselamatkan oleh dua orang penyintas, seorang gadis kecil yaitu Minnow dengan pamannya yaitu Clyde. Kemudian Jul melanjutkan perjalanannya dengan mereka. Dan di tengah-tengah perjalanan, Jul diajarkan beberapa hal oleh Minnow dan Clyde, yaitu beberapa peraturan tata cara survive dari serangan monster-monster di perjalanan. Mulai dari membedakan monster baik atau jahat dengan cara melihat bola matanya dan cara memanah agar tepat sasaran. You're all right. On your way now. Beberapa hari kemudian, mereka harus berpisah karena tempat yang mereka tuju berbeda arah. Dan pada akhirnya, Jul melanjutkan perjalanannya kembali menuju pantai Jenner bersama Boy si anjing. Good decision, though. It's good. You feel good about it. Tak lama, Boy merasakan akan ada bahaya yang datang dan berlari sembunyi di bawah perahu bebek. Dan benar saja, tiba-tiba muncul sosok kelabang raksasa dan menyerang Jul hingga terlempar jatuh. Saat kelabang tersebut akan memakan si Boy, pada akhirnya, untuk pertama kalinya Jul bisa membunuh kelabang tersebut dengan satu panah. Keesokan harinya, saat Jul hampir sampai di tempat tujuannya, ia tiba-tiba terhalang oleh sebuah lubang besar. Dan lagi-lagi si Boy merasakan sebuah bahaya kembali. Tiba-tiba Jul dikejutkan oleh monster yang merupakan Queen atau ratu dari monster-monster dan mulai mengejar Jul dan Boy si anjing dengan menyelam di dalam tanah. Kemudian Jul dan Boy bersembunyi di balik pohon mati dan berhasil mengelabui si monster karena si monster tersebut tidak bisa melihat dan hanya bisa merasakan melalui getaran. Saat monster itu pergi, Boy melihat gaun merah kesayangan majikannya terjatuh di sungai. Tiba-tiba Boy berlari untuk mengambil gaun tersebut dan pada akhirnya memancing ratu monster untuk kembali lagi. Dan pada akhirnya Jul terpaksa berlari untuk mengambil sebuah granat pemberian Clyde beberapa hari lalu dan melemparkannya ke dalam mulut si ratu monster. Saat tiba di pinggir sungai, Jul ternyata dihinggapi beberapa lintah di tubuhnya. Setelah melepaskan lintah-lintah tersebut, tiba-tiba Jul berhalusinasi karena ternyata lintah tadi beracun. Dan saat terjatuh, Jul mengingat perkataan Clyde bahwa tanaman pakis dapat menetralkan racun dari lintah. Tak lama Jul dikejutkan datangnya Aimee, yang sebenarnya itu adalah Pete. Karena efek racun dari lintah tadi masih belum sepenuhnya hilang, ia menganggap Pete adalah Aimee, sang kekasihnya, dan kemudian mengecupnya. Asik coy. Singkat cerita, Jul melihat Aimee dan koloninya bersiap-siap untuk pergi berlayar bersama 3 orang asing dengan menaiki pesiar esok hari.
Aime dan koloninya sangat senang karena dijanjikan sebuah tempat yang lebih layak dan aman dari para monster. Dan di situ Aime juga menjelaskan bahwa ternyata ia tak lagi memiliki perasaan lagi terhadap Jul. Aduh, kasihan coy. Karena LDRan tanpa ada kontak selama 7 tahun. Dan Aime juga sudah pernah menjalin asmara dengan pria lain semenjak perpisahan ia dengan Jul. Jul yang mendengar pernyataan tersebut sangat syok dan sedikit kecewa tentunya. Karena usaha yang ia tempuh selama 7 hari di perjalanan demi bisa bersama lagi dengan Aime ternyata sia-sia. Saat malam tiba, Jul menghubungi teman-temannya melalui radio, namun belum ada respon. Kemudian ia membuka peta yang dibaliknya terdapat banyak tulisan tangan dari teman-temannya, dan Jul mulai merindukan suasana dengan teman-temannya yang dulu saat berada di bunker. Hey! Are you okay? God, I feel like it's been so long. She was very informative emotionally. Saat Jul berencana untuk pergi, ia melihat buah yang diberikan untuknya ternyata adalah buah beracun. Kemudian ia berlari untuk memberitahu Aime bahwa 3 orang asing tersebut adalah penipu yang hanya ingin menjarah persediaan bahan bakar dan pangan dari koloni Aime. I can feel it. This is a bad thing. Cap's right there. He's dancing. You have a talking dog? Sure. Joe. What? Joe. Keesokan harinya, mereka semua diikat dan akan dijadikan makanan untuk monster kepiting oleh 3 orang asing tadi yang dipimpin oleh Cap. Namun Aime berhasil melepaskan ikatan tangannya dan melepaskan Jul juga. Kemudian Aime dan Jul mulai mencoba menghentikan 3 orang asing tersebut dan monster kepiting. Saat Jul akan membunuh monster kepiting tersebut dengan sebuah senjata, ia teringat akan perkataan Minnow dan Clyde bahwa jahat tidaknya hewan terlihat dari bola matanya. Saat mengetahui bahwa monster kepiting tersebut adalah monster baik, lalu ia melepaskan tembakannya ke arah rantai yang mencengkeram si monster kepiting, sehingga Cap tidak bisa menggunakan alatnya untuk menyetrum si monster kepiting agar mematuhi perintahnya lagi. Singkat cerita, Jul beranjak pergi untuk kembali ke koloninya lagi dan berpamitan kepada Aime. Setelah memberikan buku panduan berkebun, Jul datang lagi ke Aime dan di situ mereka berdua berkecup ria. Asik coy, sedap. I'll come find you. I'm 24 years old. Tiba di tempatnya, Jul membuka siaran radio dan memberi pesan kepada semua koloni dan sedikit membacot tentunya untuk memberikan spirit untuk semua koloni untuk melakukan perlawanan dan keluar dari tempat persembunyian mereka demi menghirup udara bebas dan kemudian mamat. I had to learn the hard way. Hopefully, It won't be easy. What I had been missing below ground for 7 years was... you don't have to. Not even at the end of the world. What you doing? He definitely doesn't. Snow, possibly. Oke, sebenarnya di film ini sedikit membosankan plot twistnya, terutama di klimaks endingnya yang kurang greget. Namun saya tetap impressed akan efek CGI-nya karena diangkat oleh Paramount Pictures. Dan film ini sebenarnya lebih mengandung komedi, sama seperti film Deadpool. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah seburuk-buruknya pertemanan, jangan pernah lupakan teman baik kalian, karena sesungguhnya hanya teman yang selain keluarga yang selalu menerima apapun kondisi dan keadaan kalian, dan tak selamanya LDR itu indah. Saya Roni beserta jajaran AFK 4 pamit undur diri. Play it.